Artinya bahwa saya yakin nih, karena Pak Erick Thohir ingin supaya Indonesia direct lolos ke Piala Dunia mendampingi Samurai Biru ya. Artinya dengan ya harus kita dukung lah. Ya. Artinya tadi saya bilang kombinasi Kluivert datang, Indonesia sudah biasa bermain dengan compact defense-nya Sintayong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola. Bersama KBA News TV kita melanjutkan kembali bincang-bincang sepak bola kita. Dan saya Ramadan Pohan ditemani bersama dengan senior kita ya, Pak Tommy Arif. Ya. Dan tamu kita pada kali ini adalah Ferry Kodra. Dulu sempat memegang Persibo Bojonegoro sebagai CEO ya Pak ya? Dan kemudian juga pernah menjadi manajer timnas ya. Dan kali ini beliau dari ilmu pengetahuan dan pengalamannya sebagai pengamat mencermati perkembangan timnas kita yang hari ini adalah saat-saat yang menegangkan dan yang mendebarkan dan ditunggu-tunggu oleh ratusan juta rakyat Indonesia pendukung timnas. Pak Ferry, ya. Apa kabar? Baik, Bung. Ya, selamat siap. Ya. Oke, sehat selalu ya. Sehat, alhamdulillah. Kita dulu sering bersama kan. Ya. Dan Pak Ferry, ya, tanggal 20 Maret, ya, kita menghadapi timnas Australia, ya, langsung di kandangnya di Sydney. Ya. Dan pada saat itu kita dipimpin oleh head coach baru yaitu Patrick Kluivert dan juga ada Alex Pastoor dan timnya di situ ya, cukup komplit di sana. Dan kemudian ada 3 naturalisasi baru ya, Emil Audero, Dean, dan kemudian juga ada Pelupessy, Joel Pelupessy. Nah, dari waktu yang tinggal sedikit lagi ini, tanggal 17 seluruh tim akan berkumpul. Puncaknya nanti tanggal 18. Ya. 17 datang, 18 datang. 19 pelatihan, tanggal 20 udah main. Ya. Komentar dari Bang Ferry. Iya, inilah pemain profesional. Dan menurut saya tim nasional yang memang yang tidak jadi biasaan Indonesia terjadi sekarang, Bung Ramadan. Kalau sebelumnya kita menghadapi event-event pasti kita ada pelatnas jaga panjang, jaga pendek. Tapi kalau sekarang kan mereka memang sudah bermain di klubnya masing-masing, sudah bermain. Artinya tingkat kebugaran mereka sudah terdeteksi. Artinya ketika mereka dipanggil pun kapanpun oleh tim nasional sesuai dengan jadwal, mereka sudah punya jam waktunya untuk bisa beradaptasi untuk bermain di tim nasional. Artinya kapanpun dipanggil buat tim nasional harus siap. Artinya memang Pak Sumardi manajer bukan diskusi sih, sama saya juga komunikasi. Memang tanggal 16 itu pemain yang Liga 1 berangkat. Ya, Liga 1 berangkat dan yang pemainnya di Eropa berangkat tanggal 17 atau 18. Memang benar tanggal 19 mungkin 18 pagi sore udah sampai di Sydney. Tanggal 19 persiapan mungkin coba Stadion Allianz di Sydney. Tanggal 20-nya kan sudah mulai main. Tidak ada masalah. Menurut saya sih nggak ada masalah. Memang ini kan sudah biasa dilakukan oleh pemain-pemain profesional di Eropa. Dan sekarang kan pemain kita kan pemain Eropa semua. Dan Anda optimis? Saya sangat optimis ya. Artinya dengan pemilihan Kluivert sebagai pelatih, saya cukup optimis karena Kluivert sudah mempunyai penataan di sektor belakang. Artinya gini loh Pak Ramadan, ketika Indonesia digegerkan oleh Erick Thohir yang memecat Sintayong lalu dalam waktu 4 jam menggantikan dengan Patrick Kluivert, artinya itu berarti menurut saya sudah punya skema nih, sudah punya skema PSSI bahwa PSSI
tidak mau hanya sekedar peringkat ketiga atau keempat di klasemen grup C. Artinya sekarang ini kan kita opportunity, punya kesempatan untuk bisa lolos ke peringkat kedua, mendampingi Jepang ya. Dengan poin kita sama lah. Australia kan nomor 2 sekarang 7. Kita Indonesia nomor 3 6. Bahrain, Arab Saudi dan Cina kan 6 semuanya. Artinya bahwa kita punya kesempatan untuk nomor 2. Kenapa nggak kita lakukan itu? Artinya bahwa saya yakin nih, karena Erick Thohir ingin supaya Indonesia direct lolos ke Piala Dunia mendampingi Samurai Biru ya. Artinya dengan ya harus kita dukung lah. Artinya tadi saya bilang kombinasi Kluivert datang, Indonesia sudah biasa bermain dengan compact defense-nya Sintayong. Artinya dulu waktu dari Sintayong kan bermain dengan 5-4-1 compact defense ya, dengan serangan balik ya kan. Artinya dengan Kluivert ini kan kita tahu dia kan total football dengan pola formasi 4-3-3 atau 3 pokoknya 4-3-3 dengan formasinya kan itu kan, dan dia posisi ofensif menyerang. Artinya dengan kalau pemain kita sudah biasa bermain di defense ketika Ella Sintayong, ketika kita bermain menyerang di era Kluivert, menurut saya Kluivert tidak akan banyak mengalami hambatan, meskipun Kluivert akan mengambil pemain-pemain baru lagi kan di diaspora. Artinya tambah 4 pemain diaspora. Artinya di era Kluivert ada Ole Romeni striker, karena ini buat memecah kebuntuan. Kemarin kita terus terang ketika di era Sintayong hanya 5% yang pemain depan yang mencetak gol, sisanya pemain tengah dan pemain belakang. Ya kan berarti kan ini minim sekali pemain mencetak gol di sektor depan. Akhirnya oleh Romeni dipanggil di kontrak. Terakhir di Roma kemarin ya, bahwa ada 3 pemain, ada Emil Audero kiper dari Palermo Serie B, terus ada si James James dari Belanda ya kan. Terus dari satu lagi si Joe Pelipesi ya kan, yang main di Belgia kan. Ya dengan 3 pemain tambahan ini 4, menurut saya udah mewah tim Indonesia ini ya. Artinya sudah ada 20, sekarang ada 20 diaspora di tim nasional senior. 20 loh. Ya kan, itu menurut saya bukan jumlah yang sedikit, jumlah yang banyak, dan bisa hampir 2 tim tuh. Jadi tambahan pemain diaspora terakhir ini jadi 20. Makin menguatkan Ya, karena sesuai dengan skemanya Kluivert mungkin ya. Itu kayaknya maunya Kluivert ya kayaknya. Oh iya ya karena ya. Jules Pelopesi selama ini kita tidak pernah dengar. Iya. Ya tiba-tiba dia ada, berarti dia memang udah diamati lama. Iya, sudah diamati Kluivert seperti juga Dean ya. Iya. Dean juga begitu gitu ya, dan di Go Ahead ya. Iya, Go Ahead Eagles kan ya. Lagi top form ini sekarang gitu loh. Dan kemudian juga Emil juga. Itu langganan timnas, idolanya publik, Witan Sulaiman. Dan kemudian juga Asnawi, Mangku Alam. Itu kan nggak dipanggil. Ini pukulan bagi publik Indonesia ataupun secara tim, atau tidak masalah? Menurut saya nggak masalah. Semua kan menurut saya dipanggil atau tidak dipanggil di tim nasional hal yang biasa bagi pemain. Harusnya harus dijadikan hal yang biasa. Karena jangan juga dengan strategi. Iya, jangan juga terus dijadikan bahwa pemain kesayangannya pelatih A, terus karena kesayangan pelatih A terus nggak dipanggil sama pelatih B. Nggak boleh kayak gitu, nggak bisa. Dan itu konyol menurut saya ya, pikiran yang konyol. Menurut saya Witan tidak dipanggil karena mungkin di posisi depan sudah cukup Kluivert sudah cukup punya ada sana, sudah ada si Eleno Renders kan, sudah ada pilihan si siapa Egy Maulana Fikri yang sekarang lagi on fire di Madura di Dewa United dengan pemain lokal terbanyak mencetak gol dengan 11 gol ya. Terus ada juga sekarang ada lagi yang baru kan yang pencadangannya di Dewa kan. Dewa. Itu juga bagus itu juga kan sekarang juga dia 7 gol loh, meskipun dia cadangan tapi dia 7 gol. Super sub dia kan, bagus. Nah, terus di situ juga ada si Ole Romeni, dan juga di kiri kan bisa ada Strike, dan sekarang nih ada si dari James kan, ada James Den. Ada ini kan, artinya bahwa sektor itu sudah cukup ini, dan yang perlu diketahui bahwa bahwa Kluivert kan punya syarat menit bermain. Ya Witan di Persija kan juga bermain dari 10
laga Persija terakhir di Liga Indonesia ini, Liga 1 ini kan dia bermain di menit ke 80 ke atas. Ya kan, tidak, artinya maaf ya, bukan menggambarkan seorang tim nasional, pemain nasional kok bermain baru di menit-menit akhir gitu kan, artinya artinya itu. Ya mungkin kalau posisinya Asnawi yang biasa memang dia kelangganan era ST, dia kapten, dia tidak dipilih karena di posisi itu sudah ramai ya. Sudah ramai. Memang posisi belakang ini sudah juga, ya posisi belakang ini sudah ramai. Hari ini juga bukan berarti bukan berarti enggak, masih ada kok, masih bisa kok. Punya tunjukkan dong. Kayak Ramadan Sananta kan. Waktu sebelumnya enggak panggil. Panggil lagi. Jadi sebuah hal yang biasa. Enggak. Ya, jangan berpikir itulah. Dipanggil tidak dipanggilnya seseorang itu masuk timnas. Tidak usah kecil hati. Dan kita juga publik penonton jangan juga ikut baper di situ. Bahwa ini adalah peristiwa biasa di dalam sepak bola karena semuanya kan dihitung. Gitu ya. Di Stadion Australia. Iya. Penonton tentu luar biasa, untuk dari Indonesia juga datang ke sana. Bagaimana kira-kira menurut Anda? Berita terbaru yang saya dapat, Bung Tommy, bahwa si Aleka Pastor ya itu terkejut ketika 149 negara di dunia minta tayangan langsung Indonesia Australia. Itu luar biasa kan, Ramadan. Gila itu kan, luar biasa. 149 negara. Saya gemeter, merinding saya, ya kan? Itu berarti kan luar biasa nih. Magnetnya pertandingan ini luar biasa. Siap mendukung pemain timnas kami, Rafael Struijk. Let's go. With him. Ayo. Here we are guys, kita udah masuk stadium sama teman-teman Indonesia dan sekarang kita di depan tempat makan. Jadi kita masuk dari situ. Ini ada tempat makan, ini teman-teman Indonesia dan ini stadiumnya. Kayaknya kapasitas kurang lebih 20.000, tapi biasanya audiensnya 5.000, 6.000. Jadi nanti kita bisa masuk dari sini atau dari situ. Artinya bahwa Indonesia sekarang sudah tidak lagi Indonesia seperti yang dulu. Bukan saya menghitung dulu ya. Artinya Indonesia sudah menatap ke arah sepak bola yang modern. Sudah masuk tenggelam kita ke dalam sepak bola modern. Bahwa malah negara-negara seperti Asia Tenggara nih sudah menjadikan Indonesia sebagai Eropanya Asia Tenggara. Eropanya Asia. Gimana prediksinya? 1-0 Glory dulu, nanti Rafa equalize jadi 1-1. Oke, dan di sini rame-rame sama teman-teman Indonesia. Halo semuanya. Ini juga dukung Rafa ini. Ini juga fan Rafa. Apa kabar? Post di YouTube ya? Iya. Ya, halo teman-teman. Satu kata buat Rafael. Top. Hah? Marco Top. Ada oleh-oleh juga ya? Ada namanya. Wah, ada namanya ya, Rafael. Aduh. Kemarin udah buat foto. Kita diundang loh di sini. Sama Rafael? Iya. Wah, luar biasa. Gimana prediksinya? Hah? Prediksinya? 2-0. Buat Brisbane. Dua-duanya Rafa. 2-0. Dua-duanya Rafa ya. dua-duanya Rafa. Wah, mantap. Oke, semangat. Itu juga fans Indonesia. Ini juga fans Indonesia, jadi kita mungkin 10-20 ya orangnya. Jadi memang itu tunggu. Bang akan rame nih, pertandingan akan rame, Bung Tom. Artinya bahwa ya sekali lagi Indonesia jangan jumawa, jangan harus tetap pada Apa yang perlu Iya, ya menurut saya kalau memang kalau feeling saya sih Clifford tidak mau gambling di sini. Artinya Clifford pasti akan menurunkan pemain-pemain terbaiknya di sini. Artinya dan semua pemain yang ada yang dipilih Clifford sekarang ini kita tidak boleh lagi menyebut bahwa lu pemain setengah Indonesia, lu pemain nggak boleh. Ini semua dia pakai Indonesia, pakai Garuda dan semua ini pemain Indonesia. Artinya bahwa iyalah bahwa semua yang akan diturunkan Clifford adalah menurut saya, feeling saya Clifford akan menurunkan semua pemain-pemain diaspora yang bermain di Eropa. Menurut saya, kalau dia menggunakan posisi 4-3-3, saya yakin di kanan di posisi kiper lah. Meskipun ada si Emil Audero, tapi dia kan baru, ya kan. Sementara posisi kiper pasti tetap Martin Paes karena chemistry-nya sudah dapat Martin Paes. Memang kalau dari sisi transfer banyakkan lebih tinggi si Audero daripada ini ya. Tapi ya itu kan tidak jadi patokan ya. Tapi kan kita sudah buktikan bahwa
bersama Paes kita waktu lawan Australia berapa kali Paes telah melakukan penyelamatan. Paes di jaga gawang, di center back-nya ada duet Ices sama Milsilger. Di kanan ada Kevin Dix, di kiri ada Kelvin Verdong. Di tengah nih yang terbaru mungkin menurut saya sudah dapat duetnya si Tom Haye sebagai playmaker. Akan berduet dengan si Joe Pelupesi dan sama Ivar Gender yang mungkin akan agak sedikit ke belakang, ya kan? Karena dia lebih condong ke pemain gelandang bertahan, ya kan? Terus di depan 3 tadi karena Ragnar Orakmangmun yang biasa di sayap kanan dia tidak bisa tampil karena akumulasi kartu. Posisinya mungkin digantikan oleh Aliano Render dan di tengahnya ada Ole Romeni yang sekarang sama si Marcelino main di Ausport. Dan di kiri ada si James Den mungkin ya. Saya mungkin tidak Kluivert tidak melihat Rafael Struijk tidak. Menurut saya Rafael Struijk kecil kemungkinan diturunkan karena Rafael Struijk itu tidak di Brisbane Roar aja dari 4 pertandingan terakhir Liga Australia tidak diturunkan. Artinya bahwa Struijk posisinya kan lagi sedang turun. Mungkin itu ya. Tengah dan depan. Ya. Masing-masing ini Anda bagaimana penilaiannya? Kita paling kuat di mana? Di depan, di tengah, atau di belakang? Atau paling mengkhawatirkan sebelah mana? Kalau belakang kita sudah jaminan mutu. Aman ya. Belakang sudah aman. Yang kemarin kan perburuan Sintayong kan di sektor belakang terus tuh. Ya. Artinya sekarang menurut saya dengan adanya Ices sebagai center back yang menurut saya yang lebih pemikir. Ya. Ada center back yang pemikir, ada Milsilger yang sulger yang hantem-hantem. Nah, itu butuh itu. Center back itu butuh kombinasi antara yang sebagai yang pemikir sama yang satu yang hantem nih. Nah, dia udah kombinasi pas. Di kanan ada si Kevin Dix kan yang baru aja main di kontrak Borussia Mönchengladbach kan. Ya. Terus di kiri kan ada Kevin Verdong yang memang dia bermain bisa melakukan overlap kemana-mana kan. Mudah-mudahan tahu sendiri kan. Dulu zaman kita dulu zamannya ada si Haji Santoso ya kan, ada si Anang Ma'ruf ya kan. Dari line up yang itu Bung Ferry Ya. yang udah bocor ke kita ini, itu bisa disebut dream team untuk Kalau untuk Udah punya kita dream team. kalau menurut saya itu dream team ya. Artinya gini, itu pemain terbaik pilihannya Sintayong dan pemain terbaik pilihannya Raidkat. Tapi Raidkat kan tidak punya banyak waktu untuk memilih pemain tambahan lagi kan dengan waktu yang hanya 2 bulan kan. Artinya dengan Raidkat berarti juga dengan Legowo, pemain pilihan Sintayong juga ada yang bagus ternyata kan. Berarti diterima sama dia lah. Ya kan, artinya pemain itu kan semua pemain belakang ini semua pilihan Sintayong nih. Kevin Dix, Milsilger, ya kan, Ices, si Verdong itu kan pilihannya STY di era STY maksud saya. Terus ada Ivar Jenner, Tom Haye itu kan STY juga, ya kan. Artinya kan Kluivert masih memakai gitu loh kan. Artinya kan memang Kluivert tidak tutup mata bahwa ada kesinambungan. Iyalah, artinya bahwa melanjutkan itu Nah, kan. kemudian kan kita produksi gol kita tidaklah tinggi ya. Ya. Produksinya itu kan harus banyak dari sektor tengah nih ya, gelandang ya. Ya. Bagaimana supply ke depan itu. Iya. Yang sekarang ini dengan tambahan tadi di nama Joel Pelupesi, Anda melihat ada Jadi satu gini, harapan baru? kan beda ini Bang, beda strategi Bang. Kalau zamannya Sintayong pakai 5-4-1 itu kan lebih banyak, kalau kita dulu anggapnya sebagai strategi Parker Bis. Artinya bertahan total dengan iya dengan total bertahan total hanya serang balik. Tapi ketika serang balik itu kan terlalu lebar jaraknya antara dia begitu serang balik sama depannya Bang. Jadinya terlampau dalam lah. Artinya ketika serang balik udah kecapek duluan. Ya kan. Nah, sekarang kan enggak. Kluivert pakai 4-3-3 nih. Jadi udah mainnya mungkin akan main lebih taktis. Ke belakang, ke tengah dulu baru ke depan mainnya. Tapi dengan bola-bola yang cepat cepat football ya. Kalau kita kan enggak, bertahan total terus langsung serang lagi. Nah, itu butuh power yang kuat segala macam. Itu saya ada perbedaan di situ ya. Perbedaan strategi. Itu transfer market tadi Anda sebut berkali-kali. Emang ada pengaruhnya itu sama kualitas? Iya dong, karena kan bagaimana ketika pemain masuk ke tim nasional kan dia mempunyai kebanggaan. Orang banyak kan di tim nasional banyak yang tidak mau. Saya kayak akan Bargot ya, akan Bargot. Dia alasan tidak mau dipanggil oleh Kluivert karena
dia mau mengasah kemampuannya di klubnya sama Blackpool. Blackpool kan. Anda percaya? Saya nggak percaya, dan menurut saya itu bullshit menurut saya. Maaf ya, bullshit menurut saya. Dan pemain ini menurut saya sudah tidak perlu dipanggil lagi. Sudah tidak punya lagi mental Indonesia. Sudah tidak punya lagi rasa ke Indonesia. Sayang sekali ya, padahal kan Elkan Bagot mainnya bagus, dan kemudian juga dari segi postur, fisik, skill dia juga udah oke, tetapi mentalitasnya ya. Iya, artinya Enggak. justru saya mempertanyakan kewarganegaraan dia gitu loh. Kan ketika disumpah sebagai warga Indonesia, sedalam apa hati dia? Itu yang saya pertanyakan. Tapi kata manajer Sumardi, katanya hubungannya bagus-bagus saja, komunikatif, tapi nggak tercermin ya. Iya, di dia- dalam realitas. Iya, alasannya nggak masuk akal. Menurut saya kalau dia hanya untuk Semua orang punya klub ya. loh iyalah, dan bermain di tim nasional itu kan impian dari semua pemain. Iya nggak? Itu kan puncaknya karir tim pemain kan di tim nasional. Orang bisa punya transfer market bagus kalau dia punya di tim nasional. Iya nggak? Ya sekarang kalau seandainya Barcode, maaf ya, Barcode bagus di Blackpool, tapi kita nggak panggil-panggil. Ya kan buat apa juga? Ya. Iya kan? Menurut saya harus ya tinggal PSSI aja gimana mau bersikap terhadap ikan Barcode. Di situ berarti ya ini berarti PSSI dong yang harus melihat masalah Iya, ini. di federasi kan, makanya Iya. saya bilang ada, makanya yang Bukan saya lagi pertanyaan, persoalannya Clifford ya kan? bukan PSSI, makanya yang saya pertanyakan sekarang ya PSSI berani menindak atau tidak? Komposisi pemain kita yang ada sekarang ini masih ada perlu diaspora lagi nggak? Menurut saya tergantung kebutuhan dan tergantung ambisi. Kebutuhan sama Ambisi ya, kebutuhan ya ambisi itu kan kalau dua itu memang sudah jadi satu, pasti kita butuh terus kan, nggak ada proses, apalagi sekarang dipermudah jalan untuk proses diaspora naturalisasi Negara negara. penambahan lagi, kita masih berkiblat ke Belanda atau masih bisa juga keluar? Saat ini kan masih Belanda yang jadi kutub kita ya. Artinya kalau dari Belanda selama ini kan hanya dua pemain yang keluar dari Belanda yang kita punya diaspora, itu si Elkan tadi di Inggris, satu lagi kan si Jody Ahmad Spanyol kan. Yang lainnya kan Inggris, Belanda. Menurut saya dengan tetap di Belanda menurut saya sih, tetap satu itu. Atau ke Jepang. Jadi Bu, ini warga timnas Indonesia rasa Belanda. Ya, tapi ya memang kan Indonesia kan begitu, Bung Ramadan, yang nggak tahu aja. Ya. Orang Indonesia kan maunya kita menang. Siapapun pemainnya menang. Ya nggak? Itu aja kan, tim nasional menang. Ya, tapi juga pemirsa bahwa bagaimanapun para pemain diaspora tadi itu adalah WNI. Iya. Kan? Iya. Orang Indonesia asli ataupun 100% total, kalau dia nggak WNI mana bisa main, Iya. ya kan? Jadi sederhana itulah kita melihat persoalan ini, dan Iya. memang tidak perlu kita ukur lagi kadar darah keindonesiaan seseorang itu. Yang penting dia udah warga negara Indonesia, semua orang sama kedudukan dalam hukum, kan begitu kan? Bahwa Pak Erick Thohir ini ada peluang untuk memanggil lagi, kita serahkan, kita percayalah kepada PSSI untuk melakukan yang terbaik ya di sana. Iya kan, kalau kan ada timnya, ya kan, ada Alif Pastor, ada Lanzat, ada si Kira Vandenberg kan, kalau mereka memang butuh buat Indonesia lebih kuat, why not? Dan mungkin akan terjadi jika Indonesia lolos ke Piala Dunia ya. Dan ada satu terasa nggak sih bahwa ketika waktu dipegang STY Sintayong, kita itu mengenal hanya Sintayong gitu ya. Tapi di dalam Patrick Kluivert sekarang, tim pelatih sekarang ini, kita sampai tahu, oh selain ada Patrick Kluivert, juga di situ ada Alex Pastor, ada juga Gerard Van den Berg, dan kemudian juga ada Denny Lanza gitu ya. Yang artinya udah punya warna-warna dia nih. Kalau dulu kan STY aja, tunggal, sentris. Ya, dengan segala ya, tentu kita bukan bermaksud di sini mencela dari STY, enggak. Saya selalu berpandangan bahwa sepak bola nasional kita bisa dalam level sekarang ini
ya di situ ada Sintayong, ya kita harus berterima kasih, ya kan. Tapi kita nggak boleh baper untuk ke belakang sana, dan juga nggak boleh baper juga langsung menihilkan apa yang dia sudah perbuat untuk Indonesia, kan begitu. Ya, sebenarnya Sintayong juga ketika dia menjadi pelatih kepala juga dia juga memanggil ex-striker timnas Korea ya, sama mungkin namanya kurang familiar di Indonesia, tidak seperti kita Clive ya kan, terus Alex Pastor. Bukan karena Sintayong iya mau soloran. sentris. Enggak juga ya. Tapi ya kalau Sintayong sentris ini politis ya. Saya agak sensitif ini pertanyaan. Ya. Artinya bahwa ini kan mungkin ada nanti berkaitan dengan ada keterlibatan di Korea lah yang ingin menjadikan Sintayong sebagai ambasador, banyak. Dan ada juga nyewa buzzer lah, kan ada kabar-kabar itu, Bang. Tapi ada yang menarik loh. Jadi walaupun Sintayong sudah tidak menjadi pelatih kita lagi, tetapi antusiasme Korea, ya, publik sepak bola Korea terhadap timnas kita masih tetap sama loh. Artinya mereka masih tetap mengikuti, masih ngebahas, dan artinya bahwa ini udah bicara sepak bola, jadi nggak sentimen ke nasionalisme semata, kebangsaan semata gitu. Ya karena mereka merasa bahwa bangunan sepak bola nasional yang tangguh itu juga dilakukan oleh orang Korea juga. Jadi ada andil. Jadi ya, ini andil gua juga, berarti ya gua harus dukung juga kan gitu kan. Jadi itulah Bang maksud saya. Jadi bangsa Indonesia juga boleh kita terima kasih juga pada Sintayong. Oh iyalah, tapi juga jangan berlebihan lah. Ini jangan sampai, maaf nih, jangan sampai nanti ketika kita main lawan Bahrain di GBK semuanya mengeluhkan Sintayong, penonton Porto itu juga nggak boleh, kan berarti kan mau provokasi. Tapi penonton kita menurut saya sudah naik kelas ya. Artinya kedewasaan sudah ada. Sudah. Iya enggak, Bung Tommy, waktu kita itu lawan Jepang ya. 4-0. Ya. Ada enggak? Saya enggak ada mendengar ada satu makian pun yang keluar dari kita, enggak ada. Dan itu juga dari para penonton sepak bola kita, grande ataupun ultra, mahal, ya? masih tetap. Kalau tiketnya mahal ya? Iya, tiket mahal tetap antusias gitu. Iya. Barangkali karena permainan tim kita ini memang sudah terlihat bagus gitu ya. Jadi kalau menang itu ya sedih aja gitu, nggak sampai menyakitkan gitu ya, tapi sedih aja gitu. Ya 4-0 tetap. Habis pertandingan masih mengumpulin sampah orang, masih ya, dan juga ketika mereka para pemain timnas kita menghadap kepada tribun penonton juga tetap dengan antusiasme yang sama gitu. Jadi saya kira sepak bola kita bisa disimpulkan memang sudah naik kelas, ya kan? Dari segi permainan, dari segi penonton juga demikian, ya. Federasi juga udah demikian gitu. Ada lagi Bang Tom? Ya semoga ya kita berharap apa yang sudah terjadi ini akan lebih baik buat sepak bola kita ke depan ya. Karena kan jangan dilupakan juga bahwa bagaimana tim nasional itu dibentuk lewat kompetisi yang tangguh ya kan, kompetisi kita yang baik dari setiap liga tidak akan terbentuk juga tim nasional yang baik juga tanpa kita harus melakukan naturalisasi. Itu jadi saya harapkan ya. Dan ini timnas kita bersama pengamat sepak bola yang dulunya juga dikenal sebagai manajer timnas dan juga pernah mengelola klub di Liga Indonesia, sekarang istilahnya demikian. Terima kasih Bung Ferry Kodrat, senang diskusi dengan Anda. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi. Ya, sampai jumpa. Salam sepak bola.